Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiyah Susilawati, NIM 192131084 dari kelas HPI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Apa sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam? A. Menjelaskan adanya konsepsi formal substansif hukum Islam, yakni dalam isi konsepsi Islam itu yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad pemikiran para ulama, atau menegaskan bahwa para hukum Islam menyatakan sumber Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijtihad. Secara ringkasnya, pemikiran hukum Islam sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya dimulai dengan istilah-istilah hukum yang dibuat oleh sendiri atau pemikiran dalam bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan kreativis hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci, dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintah Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Dan menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Dan pendapat senada di atas mengungkapkan oleh Juhayes Praja, pengguna istilah fikih pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum yang berkenaan dengan keyakinan aqaid maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis amalia dan akhlak. Oleh karena itu dijumpai istilah al-fiqh al-akbar dan al-fiqh al-asghar. Kedua istilah ini mulai diperkenalkan oleh Ibu Hanifah. Al-fiqh al-akbar berkonotasi usul ad-din yang kemudian dikenal pula dengan nama ilmu tauhid. Dengan demikian, istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Hal ini ditunjukkan dalam Al-Quran surat At-Taubah. Dan pengertian fikih sebagaimana tersebut tampaknya masih dipergunakan sampai pertengahan abad kedua Hijriah, dan dijelaskan oleh Abu Hanifah, salah seorang imam mazhab yang 4, mendefinisikan sebagai pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban manusia. Definisi ini sebagaimana dikutip Abdul Karim Zidan mencakup pula hukum-hukum al-i'tiqadiyah seperti kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya pada abad kedua Hijriah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan perbatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Sejak saat itulah perkembangan istilah fikih menurut ahli usul dan ahli fikih menurut batasan para ulama seperti yang dikemukakan. Dan menurut para fuqaha dapat diringkas bahwa istilah fikih mengandung 2 pengertian. Pertama, fikih adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis, baik kaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta yang tradisi. Dalam tradisi itu dalam bagian syariah Allah itu sendiri, artinya tradisi Arab pra-Islam adalah bagaimana bagian dari kecil syariah. Oleh karena itu suatu sebagai bagian dari yang besar sumber hukum Islam. Selain itu penolakan adat.
Sebaliknya pula, penerimaan praktik-praktik adat pada pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam rangka pikir hukum Islam. Dan persoalan lainnya ialah tentang sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fikih, dan berpendapat bahwa sumbernya adalah kunci untuk memahami peranan Al-Quran dalam perumusan syariah adalah dengan mengapresiasi bahwa Al-Quran terutama lebih berupaya membangun standar dasar perilaku umat Islam ketimbang mengekspresikan standar-standar itu sebagai hak dan kewajiban. Al-Quran berisi gagasan yang mendasari tingkah laku masyarakat beradab, seperti tenggang rasa, kejujuran, dan kepercayaan dalam urusan perdagangan, integritas, dan kejujuran, dan dalam administrasi peradilan, dan mengekspresikannya sebagai etika keagamaan Islam. Dan teologi itu penting. Pendekatan teologi penting ialah dilakukan dalam meneliti hukum Islam didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan, tapi Tuhan semata. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariah fikih pen, membedakan bentuk ekspresi yang lebih baik dan ekspresi yang buruk, dan mencari definisi yang seimbang suatu kegiatan yang dicurahkan pada dunia ini. Dan pendekatan teologi tampaknya terlalu diabaikan, yaitu seperti Bernard Lewis, di antara sekian sarjana barat yang mengalih hukum Islam dalam perspektif sejarah. Maka dari itu, lebih jelasnya hukum Islam dibangun atas dasar prinsip tauhidullah teologi pen. Dengan prinsip tersebut, hukum memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi transformasi keyakinan pada kekuasaan. Dan kegunaan filsafat hukum juga ialah kegunaan filsafat hukum terhadap penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Pengkajian filsafat hukum Islam kemungkinan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan keterkaitan dan hubungan yang terjalin dengan ilmu agama lainnya, baik ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf, ilmu Al-Quran dan hadis. Begitu saja yang telah saya sampaikan tentang